Tidak, tidak, jangan. Sungguh, di dalam neraka jahanam benar-benar terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah itu setiap harinya. Mengapa aku berada di sini? Apa kamu sedang mempertanyakan keputusan Allah? Ya, karena aku adalah muslim yang taat beribadah. Seharusnya jahanam bukanlah tempatku. Lebih dari itu, ini adalah Jub Al-Huzni. Tempat apa itu? Sebuah lembah neraka jahanam yang sangat kejam. Bahkan neraka jahanam sendiri sampai memohon perlindungan kepada Allah dari keganasan lembah ini. Sungguh, lalu kenapa aku ditempatkan di sini? Itu semua karena kesalahanmu menempatkan niat dalam beramal. Apa yang salah dengan amalanku? Aku bahkan seorang yang hafal Al-Quran dan aku selalu membacanya. Ya, tapi semua amalanmu itu kau lakukan bukan semata-mata karena Allah, melainkan untuk pujian di hadapan orang lain. Ada yang mau lewat nih. Wah, merdu sekali suaranya. Pasti hafal Al-Quran ya? Iya dong. Lebih parahnya lagi, kau bahkan menggadaikan ayat-ayat Allah kepada para penguasa yang zalim demi keuntungan duniamu. Jadi begini, kami akan melegalkan sebuah aturan. Kamu hafal Al-Quran kan? Benar. Lalu apa yang bisa aku bantu, Pak? Tolong carikan dalil yang bisa digunakan agar masyarakat tidak bisa menentangnya. Tenang saja, Pak, saya bisa atur itu. Tapi Bapak juga atur bagian saya. Oh, beres. Ampun. Mintakan ampunan kepada Allah. Aku menyesal. Sudah terlambat. Sekaranglah saatnya hari pembalasan itu datang. Jub Al-Huzni disediakan Allah bagi para qari yang riak dengan amalan-amalan mereka. Dan sesungguhnya qari yang paling dimurkai Allah ialah yang mendatangi para penguasa yang zalim dengan tujuan duniawi. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dari ayat itulah kita tahu bahwa di bulan yang mulia ini ada petunjuk dari Allah berupa Al-Quran yang diturunkan. Lantas, bagaimana proses turunnya Al-Quran sehingga bisa sampai kepada umat manusia? Sebelum membahas prosesnya, kita perlu mengetahui apa itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz atau lembaran yang terpelihara adalah tempat di mana Allah menuliskan segala catatan seluruh alam semesta beserta isinya, termasuk Al-Quran ada di dalamnya. Proses pertama turunnya Al-Quran terjadi pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, di mana Allah menurunkan Al-Quran secara utuh dalam satu malam dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang berada di langit dunia. Proses kedua adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa itu. Kala itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 40 tahun. Beliau seringkali bermimpi dan mimpi itu sangat jelas kebenarannya. Beliau kemudian mengasingkan diri ke Gua Hira untuk bermunajat kepada Allah. Di malam yang berkah itu datanglah malaikat Jibril seraya berucap, "Iqra, bacalah." Kemudian baginda Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril mengulanginya hingga 3 kali dan berucap, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 17 Ramadan yang kemudian kita peringati sebagai Nuzulul Quran. Nah, semoga edukasi ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin menguatkan keyakinan kita akan kebenaran Al-Quran. Amin. Tolong lepaskan aku mohon.
Tolong aku, tolong. Diamlah, jangan berisik. Mengapa aku ditahan di sini? Di manakah surga itu sebenarnya? Sebenarnya, kamu sudah dekat dengan surga. Sungguh? Lalu mengapa aku belum bisa mencium wanginya surga itu jika memang sudah dekat? Karena Allah mengharamkan wanginya surga untuk anak yang durhaka kepada orang tua sepertimu. Nak, tolong hari ini di rumah dulu ya. Jagain bapakmu yang lagi sakit. Ibu mau jualan ke pasar. Ya udah, nggak usah ke pasar aja. Ngapain nyuruh-nyuruh? Kan ibu ke pasar buat jualan, nak. Cari uang buat beli obat bapakmu ini. Ah, itu bukan urusanku. Ibu urus aja bapak. Aku ada acara hari ini. Baiklah, aku akui aku salah. Tidak masalah jika aku tidak boleh mencium bau wanginya, tapi biarkanlah aku masuk ke dalamnya. Jika bau wanginya surga saja diharamkan Allah untukmu, maka surga juga diharamkan untuk anak yang durhaka kepada orang tua sepertimu. Sekalipun aku orang yang ahli ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nak, Ibu ini nggak tahu apa kalau aku lagi mengaji? tolong anterin bapakmu ke rumah sakit ya. Ibu mau ke rumah pamanmu dulu minjem uang. Nggak bisa, aku mau sholat duha. Ya sudah, habis sholat duha anterin ya, nak. Habis sholat duha aku mau langsung acara zikir bersama. Terus bapakmu gimana, nak? Udah biarin aja, emang udah tua kok. Udah waktunya kembali ke tanah. Sekalipun pahalamu seluas langit, kamu tetap tidak bisa masuk ke dalamnya. Mengapa? Karena ridho Allah terletak pada keridhoan orang tuamu, dan murka Allah juga terdapat pada kemurkaan orang tuamu. Istighfar, nak. Jaga ucapanmu itu. Sehebat apapun kamu tetaplah anak yang butuh ridho kedua orang tuamu. Udah sana, aku nggak butuh ridho kalian. Jadi sekarang aku sedang dalam kemurkaan Allah. Benar. Ya. Ya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Malam ini cerah banget. Andai saja di sampingku ada seseorang. Ada bintang jatuh tuh. Aku harus buat permintaan. Tolong dong, percepat jodohku ya. Maaf, stok jodohmu udah habis. Ada permintaan lain kah? Kalian ngerjain orang aja. Lagian zaman udah serba digital gini, masih aja percaya sama gituan. Terus aku harus gimana dong? Dengar, jika kalian melihat bintang jatuh, bacalah Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Bentar. Di situ disebut ada upaya dan kekuatan. Apa hubungannya dengan bintang jatuh? Seolah-olah ada yang mau melawan kuasa Allah. Ya, para setan dari bangsa jin sedang berusaha mencuri informasi dari langit. Informasi? Benar, ketika Allah telah memutuskan sebuah perkara, maka seluruh malaikat di langit akan bertasbih dan saling mengabarkan. Kemudian para syaitan akan berusaha mencari tahu informasi tersebut. Namun ketika syaitan berusaha naik ke langit, Allah akan mengadangnya dengan melemparkan bintang-bintang itu. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat melempar syaitan. Oh begitu. Tapi apa tujuan syaitan mencari informasi tersebut? Berita itu akan disampaikan kepada para walinya, seperti penyihir, peramal, dan sebagainya. Walah, pantesan kayak peramal itu bisa mengetahui sesuatu di masa depan. Jadi itu karena dapat bocoran dari syaitan. Bisa jadi, tapi bukan sebuah kebenaran. Maksudnya, benar. Memang dahulu para jin itu dapat naik ke atas langit dan mendengar berita atau wahyu. Tapi ya gitu, namanya juga jin. Berita yang ia dapat juga dimanipulasi dengan kebohongan. Tapi setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak bisa lagi mencuri berita itu, atau mereka akan dibakar oleh lemparan bintang-bintang itu. Oh gitu, pantesan kita nggak boleh percaya sama ramalan. Ternyata itu adalah kebohongan. Betul? Itu ada bintang jatuh lagi. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, gitu dong, cakep.
Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan kuat dan panah-panah api. Ibu. Aduh ibu, jangan-jangan ya. Tapi bapakmu nak. Udah tenang aja, biar aku yang urus. Ibu kan capek seharian jualan di pasar. Terima kasih anak. Ah, apaan sih ibu ini? Udah, ibu istirahat dulu ya. Ibumu mana nak? Ibu lagi istirahat pak, biar aku yang bantu bersihin ya. Oh ya, obatnya sudah diminum pak? Sudah nak, terima kasih ya. Sama-sama pak. Walaupun capek, tapi seneng juga ya bisa melayani orang tua. Hah? Di mana aku? Bau ini begitu wangi dan penuh dengan kenikmatan. Benar, itu adalah bau wanginya surga. Sungguh, ya, engkau telah berada di depan pintu surga dan akan segera memasukinya. Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sini? Ini adalah rahmat dari Allah untuk anak yang berbakti kepada orang tuanya. Benarkah? Benar wahai Mujahid. Mujahid? Ya, karena kamu telah berbakti kepada orang tuamu, maka kamu sama halnya telah berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Tapi apa? Sebagai manusia, aku pasti tidak lepas dari dosa. Lalu bagaimana dengan dosa-dosaku di dunia yang belum sempat aku mentaubatinya? Allah telah mengampunimu. Sungguh benar, dengan berbakti kepada orang tua, terlebih pada seorang ibu, maka kamu sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, engkau sungguh maha baik ya Allah. Jadi, apa yang kau tunggu? Masuklah ke dalam surgamu. Baiklah. Aku harus masuk dari pintu yang mana? Lihatlah pintu bagian tengah itu. Allah telah menyediakan pintu itu untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbuat baiklah kamu terhadap ibu dan bapakmu, niscaya anak-anakmu kelak akan berbuat baik terhadapmu. Culik-culik. Oke, jadi sebenarnya nafsu itu cuma satu, tapi dia bisa berubah-ubah sifat dan keadaannya. Oh begitu. Terus nafsu yang suka mengajak keburukan itu yang mana? Itu adalah nafsu amarah. Nafsu ini masih dalam sifat aslinya, pembangkang dan hanya suka melakukan apa yang dapat memuaskan dirinya. Seperti gambaran di video penciptaan sebelumnya ya. Benar, jika kamu tidak mengendalikannya, maka kamu akan didorong untuk melakukan berbagai pelanggaran dan dosa, seperti perzinaan, mabuk-mabukan, menzalimi sesama, merampas hak orang lain dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada kejahatan. A'udzubillah. Jadi begitu. Terus selanjutnya apa lagi? Nafsu lawamah. Sebagaimana firman Allah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Lalu apa ajakan dari nafsu itu? Nafsu ini akan mengajakmu menyesali apa yang sudah kamu lakukan. Berarti bagus dong, karena kita jadi introspeksi diri. Benar, tapi jika tidak kamu kendalikan, nafsu ini justru akan menghancurkan dirimu. Kok bisa? Karena nafsu itu akan terus-menerus menyalahkan dirimu, sehingga kamu menjadi yakin bahwa hidupmu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Akhirnya kamu hanya akan memilih hidup dalam keputusasaan atau mengakhiri hidup menjadi solusi permasalahan. Astagfirullah, jangan sampai. Nah, yang terakhir ini yang baik adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang mengajak untuk taat beribadah, menjalin hubungan baik kepada sesama, sabar menjalani ujian, ikhlas dan sebagainya. Masya Allah, mulia sekali ya. Benar, nafsu mutmainnah inilah yang akan diridhoi Allah. Sebagaimana firman-Nya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Oh ya, tadi kan katanya nafsu itu cuma satu, tapi sifatnya yang berubah-ubah. Lalu bagaimana caranya membimbing nafsu ini sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah? Pertama,
Berdoalah kepada Allah agar diberi kemudahan dan petunjuk kebenaran. Kedua, perbanyaklah belajar dan memahami ilmu agar akalmu dapat memberi sinyal tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dari ajakan nafsu itu. Dengan memahami ilmu juga, kamu tidak akan terjebak dalam penyesalan yang berlebihan, karena kamu akan paham apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, carilah pergaulan yang baik, karena di lingkungan yang baik dapat mempersempit ajakan nafsu dalam kemaksiatan. Dan di lingkungan yang baik akan selalu ada harapan untuk berubah, bukan keputusasaan dan menyerah. Masya Allah, syukran ya. Asyap. Apa sebenarnya salahku? Beraninya kamu bertanya, apa salahmu? Ya, karena selama hidup aku tidak pernah menyakiti orang lain. Aku baik pada semua orang. Tapi baik saja tidak cukup buatmu untuk selamat dari akhirat ini. Maksudnya, apa kamu beriman kepada Allah semasa di dunia? Tidak, aku tidak beriman. Aku memang sama sekali tidak mengetahui bahwa ada Allah, Tuhan yang patut untuk disembah. Tidak tahu katamu? Apa kamu lupa dengan janjimu sebelum dilahirkan ke dunia? Janji? Kala itu setelah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah lantas mengeluarkan seluruh jiwa-jiwa yang akan menjadi calon keturunannya melalui tulang sulbinya. Kemudian jiwa-jiwa itu dikumpulkan dan diambil kesaksiannya ketika Allah berfirman, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu?" Bagaimana kalian semua menjawabnya? Bala Sayyidina, benar, engkau adalah Tuhanku dan kami bersaksi. Dan karena sumpahmu itulah, kemudian Allah memberimu kesempatan untuk lahir ke dunia dengan meniupkan jiwamu ke dalam jasad yang saat itu tengah dikandung ibumu. Benar, aku mengingat semuanya. Lalu mengapa saat di dunia dulu kamu mengingkari sumpahmu? Sungguh, saat di dunia aku tidak bisa mengingat itu. Jadi bagaimana aku bisa tahu tentang Allah? Bukankah Allah telah mengirimkan para utusan untuk mengingatkan janji itu dengan mengajak beriman dan bertakwa kepada Allah? Benar, itu salahku. Mengapa aku tidak mengikuti ajakan para rasul itu? Jadi sekarang kamu sudah mengakui kesalahanmu. Tolong, jangan. Masuklah ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Ya! Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka semua menjawab, "Benar, Engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini.'" Julip, itu dia target kita. Serius? Si bocil itu? Benar. Soalnya dia males banget disuruh beribadah. Siap, mulai. Kalian ganggu konten gua aja. Kok main tok-tok mulu? Kapan nih ke masjid? Ngapain ke masjid? Ujung-ujungnya diajak sholat dan mengaji biar masuk surga. Ya bener dong. Emang kamu gak mau masuk surga? Enggak, aku gak tertarik. Baru kali ini ada manusia gak tertarik masuk surga. Nah, itu dia masalahnya. Kaget kan dengernya? Kok bisa gitu ya? Makanya kita bereskan masalah ini. Oke, jadi apa alasannya kamu gak tertarik masuk surga? Kan aku sering tuh denger ceramah kalau di surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai, terus bidadarinya cantik-cantik, banyak emas dan perhiasan, penuh dengan hidangan mewah. Kita sebagai generasi kid zaman now mana tertarik sama begituan? Oh, jadi karena itu. Terus tertariknya sama apaan? Ya yang menghibur lah. Terus banyak permainan seru gitu. Tenang aja, itu tadi surganya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau surga buat kamu bakal beda lagi. Beda apaan? Terserah. Nanti kamu bisa minta semua yang kamu inginkan dan pasti dikabulkan. Serius? Kalau nggak percaya, ikut aja. Kemana? Oh, jadi ini yang namanya surga. Masya Allah. Padahal baru terlintas pengen ini itu.
udah muncul aja semuanya. Aku pasti bakal betah deh tinggal di sini. Surganya bocil emang beda. Keren. Kok udah balik aja? Kan aku belum sempat mencobanya. Katanya tadi nggak tertarik sama surga. Kalau isinya kayak gitu sih 100% tertarik aku. Ya udah kalau gitu, mulailah rajin ibadah dan mengaji, biar nanti dikasih Allah surga itu. Oke deh, mulai sekarang aku bakal taati semua perintah Allah. Nah, itu dong, cakep. Di dalamnya surga, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Bentar. Berarti boleh dong kalau aku minta rokok di surga? Boleh, tapi cari apinya harus ke neraka dulu. Gimana? Dengar, sekarang adalah hari pembalasan. Apa aku akan dibakar dengan api neraka? Tidak. Lalu, apa aku akan dicambuk atau dicapik-capik? Tidak juga. Terus? Udah, nggak usah cerewet. Berbaringlah. Baik. Apa yang kau bawa itu? Ini adalah bara dari api neraka. Apa yang akan kau lakukan dengan bara itu? Sebagai siksaanmu, kamu harus menahan bara ini di bawah telapak kakimu. Serius? Hanya itu saja? Ya, apa kamu siap? Ini harusnya tidak terlalu menyakitkan. Paling cuma melempuh aja karena kena bara. Baiklah, aku siap. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang diletakkan dua bara api di bawah telapak kakinya. Seketika otaknya mendidih. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Tidak, otakku seperti terbakar dan mendidih. Apakah ada pilihan siksaan lainnya? Baiklah jika kamu menginginkan siksaan yang lain. Pakailah kedua sandal ini. Untuk apa? Ini adalah sandal dari neraka. Kedua talinya akan mengikatmu sebagai siksaan. Mungkin kali ini siksaannya tidak terlalu menyakitkan karena tidak bersentuhan langsung dengan bara api neraka. Apa kamu sudah siap? Ya, aku siap. Penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah seseorang yang memakai dua sandal neraka dengan kedua tali. Kemudian otaknya mendidih karena panasnya. Sebenarnya dosamu sangat kecil. Lalu, mengapa aku diberi siksaan seberat ini? Siapa bilang? Ini baru siksaan yang paling ringan dalam neraka. Yang ringan saja seperti ini. Bagaimana siksaan beratnya? Orang tersebut merasa tidak ada orang lain yang siksanya lebih pedih dari siksaannya. Padahal siksaannya adalah yang paling ringan di antara mereka.